Suara hati itu apa? Atau hati nurani itu apa? Tulis sebanyak mungkin, kalau kurang kertas nanti tambah di kertas. Gitu. Ibu tidak salah kamu tulis apa itu, ibu tidak masalah. Itu karena itu menjadi pendapat yang kalian, menurut pemikiran yang kalian. Orang Angkalang pasti lebih banyak kagak, kan pusat pastoral di sana. Yang lain pasti tahu ya. Menurut kamu suara hati itu apa? Atau hati nurani? Karena suara hati itu ada di dalam diri kita toh. Jadi silakan kalian berpikir dan kalian tuliskan apa itu suara hati. Ibu lihat sudah ada beberapa yang punya pendapat bagus-bagus. Silakan kalian tuliskan dan harus bertanggungjawabkan itu pendapatnya kalian sebentar. Kalian harus bertanggungjawabkan kata per kata yang kalian tuliskan ya. Siap itu. Kalian harus tahu artinya apa. Masih ada waktu, silakan tulis lagi. Menurut kamu apa sih? Gali sebanyak mungkin pengertian suara hati atau hati nurani. Apalagi pikir lagi ego. Jadi gitu sih bilang pikir. Oke, sudah ada yang sampai bisa menuliskan efeknya dari suara hati, itu bagus. Silakan kamu berpikir lagi. Dua menit lagi ya.
Oke, sudah. Masih ada yang mau berpikir? Oke, coba ini Dedi. Silakan yang berdiri bacakan yang engkau tulis. Menurut engkau suara hati itu apa? Baca saja yang engkau tulis ya. Oke, suara hati menurut engkau apa? Menurut saya suara hati itu suara Allah yang sebenarnya baik. Suara Allah yang baik. Oke. Kira-kira maksud dari suara Allah yang baik itu apa? Suara hati kan ada di dalam hati manusia. Nah, engkau mengatakan bahwa suara Allah yang sifatnya baik. Itu maksudnya apa? Apa hubungannya dengan suara hati manusia? Coba kau jelaskan. Ini betul aku punya pendapat. Sekarang engkau tolong sederhanakan lagi. Maksud dari suara Allah yang baik itu apa? Yang lain gitu ya, pikir yang kamu tulis harus dipertanggungjawabkan sana. Silakan jadi. Yang aku tulis itu saja. 7 menit 1 kali. Coba ini. Tidak apa-apa ya. Coba ini. Suara hati atau hati nurani adalah suara Allah yang disampaikan melalui hati. Suara hati Allah menyampaikan hal yang baik. Hati nurani atau daya rasa mencakup nilai yaitu saling menyayangi, menolong, menghargai, menghormati, dan kasih sayang. Oke, silakan menjelaskan maksud dari suara Allah yang ada di dalam hati manusia. Lalu aku bilang itu sifatnya baik. Kemudian manusia mengeluarkan itu menjadi rasa kemanusiaan. Ada rasa mencintai, menyayangi, dan lain sebagainya. Silakan menjelaskan maksudnya. Karena manusia itu mempunyai daya rasa. Oke, lalu mempunyai daya rasa, lalu daya rasa yang saling daya rasa yang saling apa? Sudah betul, silakan. Daya rasa yang apa? Sebetulnya dari punya kalimat tadi itu sudah bisa lebih menyederhanakan lagi. Jadi tadi betul, suara Allah itu ada di dalam hati. Nah, di dalam hatinya siapa? Hati manusia. Lebih jelas lagi ya. Di dalam hati manusia yang sifatnya baik. Kemudian keluar menjadi sebuah rasa kemanusiaan, baik itu mencintai, menyayangi, dan lain sebagainya. Mau tambahan lagi? Gitu. Oke. Kita dari angin timur. Tadi, iya pokoknya angin timur, angin barat. Silakan, Kepri. Berdiri. Hati nurani merupakan sikap yang punya rasa peduli terhadap orang lain. Sikap yang punya rasa peduli. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sikapnya siapa yang engkau maksud? Sikap dari pisang kah? Pepaya kah? Kasih jelas. Sikapnya siapa yang engkau mau maksudkan di sini? Sikap saya sendiri. Sikap saya sendiri. Engkau itu siapa? Manusia. Oke. Jadi sebetulnya sikap yang engkau maksud di sini adalah sikap dari manusia. Lalu lanjut. Yang punya rasa peduli. Contohnya apa? Sederhananya bagaimana? Sikap manusia yang punya rasa peduli dalam orang lain. Saling menolong. Saling menolong. Apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Ansar, semua nanti harus berbicara nih.
Jangan yes itu tidak ada. Suara hati adalah simbol suara Allah yang baik. Yang mengajak kita untuk berbuat baik. Ulang. Engkau angkat itu teks supaya kau jangan tunduk supaya tidak bersuara. Suara hati adalah simbol suara Allah yang baik, yang mengajak kita untuk berbuat baik. Dan suara hati juga betul. Saya itu orang tua saya mengambil uang dan di situ suara hati saya dia berkata kembalikan saja uang itu. Oke, baik. Jadi menurut Amsal itu suara Allah yang mengatakan atau menyuruh saya untuk selalu berbuat baik. Tadi yang terakhir itu contoh dari Amsal. Dia bilang saya pernah ambil uang, ya toh? Saya mau ambil uang tapi ada suara yang mengatakan saya tidak boleh ambil uang, ya toh? Oke, berarti ini intinya bahwa Amsal mengatakan bahwa suara Ahad itu adalah suara Allah yang sifatnya baik. Rita. Suara hati adalah kehendak Allah yang disampaikan melalui suara. Suara yang memberitahukan kita hal yang baik. Jika kita ingin melakukan hal yang tidak baik, maka kalau kita tidak melakukan hal yang disampaikan oleh suara hati, maka kita telah melanggar kehendak dari Allah. Oke. Contohnya kita ini izin kerja kelompok ke orang tua, tapi pergi jalan-jalan. Padahal ini sebenarnya ini suara hati kita telah memberitahu kita bahwa kita tidak boleh menipu. Tapi karena kita bergairah untuk pergi jalan-jalan bersama teman-teman, maka kita tetap mengikuti ini suara setan. Oke, suara setan. Nah, di sini dari penjelasan kita dia menambahkan kalau teman-teman yang lain mengatakan bahwa suara Allah itu adalah suara yang baik, sifatnya baik, maka dia menambahkan sifatnya baik, tetapi itu tergantung pada manusia. Dia mau mengikuti suara hati atau melawan suara hati. Oke, Putri. Suara hati adalah suara Allah yang disampaikan melalui suara hati manusia yang sifatnya baik. Itu saja. Silakan yang sederhana. Contohnya apa? Contohnya ini orang baik, saat kita melihat uangnya teman yang jatuh, kita mengambil dari suara hatinya kita bilang jangan ambil, tetapi kita mengambil bukannya untuk kita bagi beli, tapi kita mengembalikan kepada teman kita yang kehilangan uang. Oke. Jadi sama seperti kita juga. Jadi pilihan itu ada di setiap manusia. Engkau mau ikut tidak itu suara hati atau engkau melawan tidak suara hati. Jiwa nangkalan. Anak buahnya Pak Kasimi. Suara hati adalah suara yang disampaikan oleh melalui suara hati. Suara hatinya siapa? Saya ini siapa? Oke, lanjut. Untuk melakukan hal Oke, untuk melakukan hal-hal yang baik. Aku mau tambahkan lagi. Cukup ibu. Sandi. Aku baca yang tertulis. Berdiri. suara Allah yang disampaikan oleh Suara Allah yang disampaikan manusia. melalui apa? Manusia menyampaikan itu melalui apa? Jangan membuat Melalui apa? Anda bilang suara Allah yang disampaikan oleh manusia. Ya, disampaikan manusia itu melalui apa? Menurut Eko, sudah betul aku punya pendapat itu. Suara Allah yang disampaikan oleh manusia melalui apa? Penyampaian suara Allah itu melalui apa? Sederhana sebetulnya. Teman-teman sudah ngomong tadi. Iya, melalui suara hati. Melalui apa?
Oke. Jadi intinya, ya aku mau tekankan di sini, yang Sandi mau jelaskan bahwa dibilang suara Allah yang disampaikan manusia melalui perbuatan kasih. Tadi kan dia bilang jangan menipu orang tua, jangan membantah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kita menunjukkan rasa apa? Kalau menghargai atau membantu, rasa apa tadi? Rasa apa? Rasa sayang menghormati. Jadi melalui tindakan, pada intinya bahwa suara Allah yang kalian dengar itu disampaikan manusia melalui tindakannya dia. Misalnya tadi, kita tidak boleh tipu orang tua, kita membantu orang lain, dia teman yang susah kita ringan tangan untuk membantu dia. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah melalui tindakan. Silakan Ardi, Yasintu Sardian Lende. Jangan senyum, bangun. Suara hati itu adalah sifat yang baik. Contohnya itu biar barang teman jatuh suara bilang mengambil. Kita tetap mengambil. Maksudnya mungkin coba aku jelaskan yang sederhana. Sederhana karena yang kau punya nyata. Suara hati itu adalah sifatnya baik yang kau bilang. Lalu contohnya? Berarti itu salah satu kita mengikuti suara hati atau kita melawan suara hati? Engkau ambil teman punya, engkau ambil ini, engkau taruh di saku. Berarti tidak mengikuti kehendak suara hati. Siapa Evan? Suara hati adalah pesan atau suara dari Allah yang menemani, mendampingi dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Rasa atau daya rasa yang ada di setiap manusia yang selalu bertugas mengarahkan manusia itu ke jalan yang benar. Lalu sesuatu yang dimiliki manusia dan hanya manusia saja yang memilikinya. Suara hati berfungsi sebagai sesuatu yang membuat manusia menuju ke arah yang benar dan berpikir baik. Oke. Jadi inti dari Efron tadi itu suara Allah, pesan suara Allah untuk manusia agar menuju jalan yang baik atau jalan kebenaran. Jadi gitu. Silakan aku berikan contoh atau aku sederhanakan untuk punya penjelasan. Maksudnya bagaimana? Yang lain dengar ya? Lebih sederhanakan lagi. Maksud dari pesan suara Allah untuk manusia agar manusia itu berada pada jalan kebenaran, maksudnya apa? Maksudnya misalnya kalau ada teman yang berbuat kesalahan atau kita sendiri berbuat kesalahan, maka suara hati akan bertindak dan mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan itu tidak baik. Oke. Berarti ada lagi penambahan ini. Berarti menurut engkau tuh suara hati dia berfungsi sebagai apa? Petunjuk. Karena yang bilang tadi dia mengarahkan kita berbuat ini atau tidak. Berarti dia berfungsi lagi sebagai silakan Cika. Suara hati adalah perasaan yang timbul di dalam hati setiap seseorang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa suara hati yang timbul itu? Cika, maksudnya apa? Suara hati yang timbul di dalam hati manusia. Dalam bentuk apa biasanya? Oke, aku bilang suara hati yang timbul di dalam hati manusia. Itu berarti yang sama yang Sambil tadi. Biasanya itu dalam bentuk akan keluar menjadi tindakan engkau mau mengikuti itu suara hati atau engkau mau melawan. Di sini juga suara hati akan berfungsi sebagai apa? Sebagai petunjuk. Tadi kalian semua bilang suara
dan sifatnya apa? Baik. Kelvin Paila dari Borbon. Silakan. Suara hati Allah yang baik yang disampaikan pada manusia melalui suara hati yang bersifat baik. Kuat. Angkat itu ke atas. Suara hati adalah suara Allah yang terbaik yang disampaikan kepada manusia untuk melalui suara hati yang bersifat baik. Contohnya. Uang terus. Mobil sedikit kiri mobil sedikit. Oke, silakan. Kenapa itu tidak boleh mengambil? Ada apa gerak? Oke, karena suara hati yang mengatakan tidak boleh ambil. Oke, thank you. Silakan. Ricardo. Menurut saya, suara hati berarti suara yang disampaikan Tuhan melalui seseorang. Oke. Sama juga suara Allah di dalam hati manusia. Sambil Igo Evan dan Musa tak? Yang masih. Enggi silakan. Enggi sudah. Menurut saya hati nurani atau suara hati adalah salah satu suara Allah yang memberikan respon baik pada manusia untuk melakukan hal atau perbuatan baik bagi hati manusia. Coba kau baca lebih pelan-pelan. Yang lain dia. Lebih pelan lagi. Menurut saya hati nurani atau suara hati adalah salah satu suara Allah yang memberikan respon baik pada manusia untuk melakukan hal atau perbuatan baik melalui hati manusia. Oke. Menurut Enggi itu suara Allah yang direspon baik oleh siapa ini? Oleh manusia. Biasanya respon yang aku maksud ini seperti apa? Respon manusia yang baik itu seperti apa sebenarnya? Mantap. Makanya dulu, jangan mirip-mirip itu biar kamu ngantuk. Apa? Respon baik manusia itu contohnya apa? Contohnya apa ini? Betul kamu menjawab. Sekarang aku kasih contoh lebih sederhana ini. Maksud dari respon baik manusia terhadap suara Allah, responnya seperti apa? Coba hanya ada dua respon manusia. Apa menurut Anda? Anda tahu? Saya mengikuti. Oke. Respon baik itu berarti engkau mengikuti suara kehendak suara Allah. Mengikuti suara hati atau suara Allah. Oke, ini Igo. Dan senyum, silakan berdiri dan baca. Suara hati atau hati nurani adalah daya rasa atau perasaan yang dimiliki oleh setiap orang yang dapat ditunjukkan dengan sifat saling menyayangi dan saling menghargai satu sama lain. Oke. Jadi menurut Igo suara hati itu adalah suara yang ada dalam manusia yang kemudian juga menjadi sikap yang baik. Itu berkaitan dengan apa? Tindakan. Jadi respon itu yang seperti yang ingin dilakukan itu akan keluar menjadi sebuah tindakan. Terima kasih. Suara hati adalah suara Allah yang bersifat baik. Hah? Buat? Suara hati adalah suara Allah yang bersifat baik. Nah, coba sifat baik apa? Contoh sifat baik, bukan ceritanya. Contoh sifat baik menurut engkau apa? Apa saja? Apa lagi? Membantu sesama yang susah. Oke. Kamu pernah tidak bantu teman yang susah? Kasih contoh. Aduh, tak ibu. Silakan Kalau ibu. sama yang terakhir, Sombong. Oke. Jadi contoh sifat yang baik itu ketika engkau menolong sesama dari hal-hal yang sederhana. Oke? Musa. Nah, bapak kita. Silakan. Bapak umat Israel. Menurut engkau
suara hati itu jangan banyak. Oh sudah. Suara hati itu adalah ketika melihat barang apapun itu di dalam hati rasanya tidak bisa mengambil karena di dalam hati itu selalu mengingat Tuhan. Asik. Beda memang kalau Nabi yang berbicara. Beda memang. Oke. Jadi menurut Musa itu tadi dia bilang contoh toh. Jadi kita melihat barang kita tidak boleh ambil. Nah itu adalah pengertian suara hati menurut itu apa? Coba baca ulang punya pendapat tadi. Yang ditulis baca. Jadi ketika melihat barang apapun itu di dalam hati rasanya tidak bisa mengambil karena di dalam hati itu selalu mengingat Tuhan. Oke. Jadi sama juga dengan teman-teman lain. Suara hati yang berbicara akan direspon oleh manusia yang kemudian akan berubah menjadi sikap yang Masya. Terima kasih Musa. Masya silakan. Baca saja yang betul. Suara hati adalah suara Allah yang baik yang disampaikan melalui suara hati manusia. Suara Allah yang baik yang disampaikan melalui suara hati manusia. Oke. Sudah semua? Nah, habis itu kita materi izin berjelaskan tentang tahu arti suara hati. Ya toh? Siap sudah kuis. Oke. Jadi itu. Kalian harus tahu dulu arti suara hati itu apa. Menurut kalian itu apa? Nah, yang teman-teman jelaskan tadi itu semuanya benar. Itu tidak mungkin salahkan kalian karena itu menurut pendapatnya kalian. Nah, pada intinya bahwa sebenarnya yang kalian beritahu ini semua sama saja. Ada bilang suara Allah itu yang ada di dalam hati manusia yang bersifat baik. Lalu respon dari sikap baik itu adalah ada yang melawan. Respon dari suara hati itu adalah ada yang melawan dan ada yang menerima. Oke. Sekarang ibu mau kasih tunjuk ibu pun pendapat menurut ibu suara hati itu apa? Tolong kasih nyala itu. Franciscus kamu. Siapa yang biasa? Engki. Oke. Jadi kalian punya pendapat tadi itu benar. Jadi pendapat kalian tadi itu benar. Silakan kalian resapi itu pendapatnya kalian. Nanti juga ibu akan tambahkan. Lihat. Jelas? Lihat. Oke. Nah, teman-teman tadi sudah mencari tahu sendiri arti dari suara hati. Semua berpendapat ada? Iya. Oke. Nah, ini suara hati atau hati nurani diartikan secara luas, lalu ada juga pengertiannya secara sempit. Secara luas, hati nurani berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang di dalam hati. Nah, kesadaran moral tadi teman-teman juga menyebutkan, yaitu respon sama dengan kesadaran dari dalam diri manusia. Lalu, dalam arti sempit, hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral. Penerapan kesadaran moral. Jadi, ketika teman-teman tahu bahwa suatu perbuatan itu baik, ini dalam arti luas. Nah, responnya kalian atau akibat dari itu, arti sempit, itu dimaksud dengan penerapan. Nah, contoh-contoh yang kalian berikan tadi itu benar. Misalnya, saya lihat uang ibu, lalu saya mau ambil, tapi satu suara hati berbisik, tidak boleh ambil karena itu bukan hal yang baik. Ya toh? Nah, itu maksudnya. Ada pengertian luasnya bahwa itu adalah kesadaran moralnya kalian, lalu kemudian kalian terapkan. Apakah kalian mau mengikuti atau kalian mau melawan. Lalu dalam ajaran agama Katolik juga dijelaskan bahwa suara hati adalah suatu keputusan akal budi. Berarti kalau bilang suatu keputusan akal budi, yang punya akal budi siapa? Manusia. Nah, karena yang punya akal budi hanya manusia, maka yang membuat keputusan itu hanya manusia.
Ingkar bahwa dia disebut keputusan tidak? Tidak. Kenapa dia tidak bisa? Dia tidak punya insting. Punya insting. Kalau misalnya engkau pukul depan ke bagian kanan dia ke arah kiri karena apa? Karena dia tahu bahwa penentuannya menyuruhnya untuk ke arah kanan. Oke, dia benar punya nurani. Ambil itu anjing kok, ikan sering baca contoh anjing di anjing pintar itu. Tahu kan jadi dia leher, lalu dia jalan dulu. Nah, dia di dalam itu kalau memang ini uang dengan nota, dia kasih di penjual, lalu penjual itu yang berikan apa yang dia mau beli. Itu bukan karena dia punya akal budi, tapi karena dia sudah dilatih bahwa oh saya ditaruhkan di bisa melihat, berarti yang saya buat adalah ini. Oh mereka taruh koran di saya punya mulut, berarti yang saya buat saya harus kasih ke koran di sini. Bukan karena mereka punya akal budi, tapi karena mereka sudah dilatih insting, gitu ya. Nah, suatu keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah terlaksana baik atau buruk secara moral. Jadi sebetulnya teman-teman, sebelum engkau melakukan tindakan itu, engkau punya hati nurani itu dia sudah bekerja. Suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan, engkau baru merencanakan saja, saya mau curi uangnya Marsha. Nah, sebetulnya suara hati nanti sudah bekerja memang. Lalu ketika engkau sudah sementara ambil, itu suara hati juga bekerja. Dia pasti akan bilang, jangan ambil. Lalu yang terakhir ketika sudah terlaksana. Kalau sudah terlaksana, misalnya ketika engkau ambil, nanti kita akan ini pelajari juga cara kerja suara hati. Cara kerja suara hati sebenarnya ada 3. Nah, kita akan pelajari itu. Setelah engkau ambil, maka suara hati engkau akan bilang, engkau ini pencuri, engkau ini tidak mengikuti kehendak suara Allah. Engkau ini bisa saya dibilang engkau ini bodoh. Engkau ini tidak bisa mengikuti kehendak suara Allah dan lain sebagainya. Jadi suara hati itu bekerja sebelum, sementara dan sesudah. Akan bekerja terus kita punya suara hati. Oke. Jadi setelah ibu tampilkan ini ada sedikit yang kamu bisa paham? Paham tidak? Paham. Karena kan kalian sudah tahu sendiri juga pengertian suara hati itu apa. Lalu ini suara hati menurut arti luas, sempit dan ajaran agama Katolik. Nah, ini cara kerja suara hati itu dibilang tadi ada 3. Coba ini Abdi baca yang pertama. Sebelum kita, ia berfungsi sebagai petunjuk yang meningkatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan buruk. Itu masih ada yang itu bahwa ada yang baik dan oke. Nah, jadi teman-teman, suara hati itu bekerja yang pertama sebagai indeks. Sebelum kita bertindak, indeks itu berarti petunjuk. Jadi sebelum engkau bertindak, contoh ibu bilang tadi, ketika engkau belum ambil itu uang, engkau baru merencanakan saja, dia sudah bertindak sebagai petunjuk. Akan ada yang bilang tidak boleh, itu tidak baik. Pasti suara hati kita akan berkata seperti itu. Nah, di situ suara hati kita berfungsi sebagai indeks atau petunjuk. Lalu yang kedua, yang kewa. Saat menjalani bertindak dia bertindak sebagai hatinya menyuruh kita melakukan hal yang baik dan melarang yang jahat. Oke. Jadi pada saat menjelang bertindak, contohnya kalian bawa motor tuh, bawa motor di jalan, lalu lihat nenek yang jalan begini. Nah, kalian bersuara hati pasti akan bilang, tolong itu nenek, kasihan dia jalan kaki, dia sudah kesusahan. Pasti kalian bersuara hati memberikan petunjuk seperti itu. Nah, itu salah satu petunjuk yang baik atau tidak baik? Baik. Salah satu petunjuk yang baik. Nah, di Yudex ketika engkau misalnya engkau melawan suara hati, dia akan menjadi hakim untuk menyuruh engkau melakukan hal yang baik dan hal yang jahat. Contoh ibu bilang tadi, ketika engkau lihat orang kesusahan, suara hati pasti akan suruh engkau untuk melakukan itu. Dan contoh lain, ketika engkau melihat barang orang lain yang bukan miliknya engkau, pasti dia akan melarang, tidak boleh ambil itu, tidak boleh ambil. Dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, dia berfungsi sebagai
iudex atau sebagai hakim. Sebagai hakim. Yang ketiga, Sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis yang akan menyatakan bahwa perbuatan kita itu tidak tepat atau perbuatan kita itu tepat. tepat atau tidak tepat. Oke. Jadi setelah engkau melakukan itu, engkau punya tindakan itu, baik engkau mengikuti atau melawan suara hati akan berfungsi memberikan vonis. Nah, mungkin teman-teman kalian pernah alami ketika kalian menolong orang yang kesusahan, pasti kalian merasa lega. Saya sudah menolong orang lain. Nah, suara hati atau suara Allah itu akan bilang engkau sedang melakukan perbuatan yang baik, engkau itu orangnya baik dan lain sebagainya. Dia akan memuji kita, memberikan vonis terhadap perbuatan baik kita itu. Dan sebaliknya, jika engkau melawan suara hati, engkau tetap melakukan perbuatan yang jahat, maka dia juga akan memberikan engkau vonis bahwa engkau punya perbuatan itu tidak tepat. Rasa penyesalan yang muncul di dalam hati teman-teman, dalam hati kita, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk vonis dari suara hati bahwa kita sedang melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai di sini mengerti? Kalau mengerti, silakan satu orang tolong jelaskan. Yang pertama, suara hati berfungsi sebagai apa? Dedi. Sebelum bertindak, Nah, dia berfungsi sebagai petunjuk. Dia berfungsi sebagai petunjuk atau Indeks. Contohnya apa? Kalau sebagai petunjuk contohnya apa? Contoh ceritanya. Sebagai petunjuk itu suara hati bekerja seperti apa? Misalnya ke ibu. Misalnya apa? Saya bisa kasih contoh. Suara hati. Oke, Rita silakan. Dengan bertindak ia berfungsi sebagai petunjuk yang mengingatkan kepada kita bahwa ada yang baik dan yang jahat. Contohnya, Seperti ketika kita melihat uang masyarakat di atas meja, suara hati kita langsung mengatakan berfungsi memberitakan menunjukkan kepada kita bahwa memberi apa? Dia sebagai apa? Fokus di petunjuk dulu. dia memberikan kita petunjuk bahwa jika kita mengambil ini kita adalah perbuatan yang salah. Lalu yang kedua dia berfungsi sebagai apa? Hakim. Hakim atau iudex. Yang kedua dia berfungsi sebagai hakim atau iudex. Lalu yang ketiga dia berfungsi sebagai apa? Index. Index atau pemberi vonis. Nah, selanjutnya ada penyebab tumpulnya suara hati. Kurang lebih ada 5. Yang pertama, orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nurani. Jadi, aku sudah tahu bahwa aku punya suara hati bilang tidak boleh buat itu, tapi aku selalu melawan. Karena engkau melakukan hal itu berulang-ulang, maka secara tidak langsung engkau sedang membuat aku punya suara hati itu dia tumpul. Jadi yang pertama itu orang yang bersangkutan dia sering tidak menghiraukan hati nurani itu. Dia sudah tahu bahwa itu tidak baik, tapi dia tetap melakukan hal itu. Lalu yang kedua, kita selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Contoh sederhana saja. Aku di jalan, aku lihat orang yang sedang jalan kaki kehabisan bensin, tolong tidak, tolong tidak, tolong tidak. Sampai di tujuan di orang ternyata di belakang. Nah itu sifat ragu-ragu yang seperti itu sebetulnya yang menyebab suara hati manusia itu menjadi tumpul. Lalu yang ketiga, pandangan masyarakat yang keliru. Ada beberapa pandangan kita di masyarakat ini yang keliru. Oh, kita ini keturunan darah biru, kita tidak boleh bantu rakyat jelata, rakyat biasa. Dengan pandangan-pandangan seperti ini, maka membuat seorang manusia itu dia menjadi mengikuti itu pendapat itu. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Membantu orang lain tanpa membeda-bedakan itu adalah sikap apa? Persaudaraan yang sejati. Jadi kita boleh memandang orang lain. Hanya karena ada pandangan-pandangan yang keliru seperti ini, maka manusia itu kamu sudah diikut
katakan bahwa kami darah biru tidak boleh tolong orang-orang yang tidak berdarah biru. Tidak boleh menolong orang yang berdarah kuning, yang berdarah apa lagi? Berdarah hitam, apalagi berdarah hitam. Tidak boleh. Nah, inilah yang menyebabkan hati nurani dari manusia itu menjadi tumpul. Lalu, yang keempat, penyebab tumpul suara hati yang keempat itu adalah pengaruh pendidikan. Pengaruh pendidikan. Siapa bisa berikan contoh pengaruh pendidikan? Bagaimana pendidikan seseorang itu mempengaruhi suara hatinya? Siapa bisa kasih contoh? Jangan takut, silakan kamu jawab. Kenapa? Yang keempat, kenapa pendidikan itu bisa mempengaruhi tumbuhnya suara hati seseorang? Silakan Eva, kasih contoh sederhana. Misalnya kalau ada seseorang yang bersekolah tinggi, terus dia melihat seseorang lain yang tidak berpendidikan sama sekali, maka dia akan menjadi angkuh. Kalau dia kata orang Oke, maka kalau orang, contoh yang Efra bilang tadi, orang kalau punya pendidikan tinggi, dia tidak akan peduli dengan orang yang tidak berpendidikan. Meskipun dia tahu bahwa itu perbuatan yang baik untuk dilakukan, tetapi karena dia melihat dari segi pendidikannya, oh mereka ini orang yang tidak sekolah, buat apa saya tolong mereka? Maka secara tidak langsung dia sedang membuat hati nurani atau suara hati itu tumpuh, atau dia secara tidak langsung sedang melawan kehendak Allah. Lalu yang terakhir, pengaruh media massa. Saya bisa kasih contoh pengaruh media massa. Kenapa media massa itu berpengaruh pada manusia dan yang membuat suara hati manusia itu menjadi tumpul atau tidak berfungsi? Silakan gitu. kita menggunakan media massa. Kita sering melihat ini banyak orang di luar sana mengunggah foto yang menggunakan pakaian yang berubah. Sebenarnya kita sudah mengatakan bahwa jika kita membuat foto-foto ini atau video seperti itu adalah hal yang salah. Tapi karena kita bergairah untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang, maka kita lebih mengikuti ini gaya tersebut daripada mengikuti suara hati atau kehendak Allah. Oke. Jadi mungkin kalian kan sudah sama-sama menggunakan media massa atau ada yang tidak pernah kenal Facebook di sini? Semua punya Facebook? Punya. Nah, minimal punya Facebook. Nah, teman-teman seperti yang Rita sampaikan tadi, Rita sudah menjelaskan dengan baik bahwa kita sudah tahu bahwa ini memposting foto dengan pakaian yang terbuka atau video-video yang tidak baik, video-video prank dan lain sebagainya, sebetulnya itu hal yang tidak baik. Tetapi karena kita bergairah atau tidak mau kalah dengan yang lain, mengejar followers, like dan lain sebagainya, maka kita akan mengikuti hal-hal tersebut tanpa memikirkan suara hati, tanpa memikirkan kehendak Allah, tanpa mendengarkan suara siapa? Suara hati itu berasal dari Tuhan atau suara Allah itu sendiri. Oke. Jadi kurang lebih ada 5 penyebab tumbuhnya suara hati. Nah, ada fungsi hati nurani. Yang pertama sebagai pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan apakah itu baik atau tidak. Lalu yang kedua, sebagai pegangan atau peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyadarkan manusia akan nilai dan harga diri. Sederhananya begini, suara hati itu ketika engkau melakukan hal yang baik, maka dia akan menilai engkau, oh ini orang ini punya harga diri. Selain dia punya pendidikan yang tinggi, dia punya sikap juga baik. Karena dia selalu mengikuti kehendak suara hatinya. Dia bertindak sesuai dengan kehendak dari Allah. Seperti itu. Sederhananya begitu. Jadi suara hati itu dia juga sebagai pegangan, sebagai pedoman dan menyadarkan manusia bahwa semakin kita berbuat baik maka nilai dan harga diri kita akan semakin meningkat, semakin baik pula. Jadi sebetulnya harga diri itu tidak dilihat dari engkau S berapa, S2, S3, S lirik, S potong, S apa lagi, S teler, S apa lagi, S campur dan lain sebagainya. Bukan dilihat dari itu, tetapi dilihat dari cara engkau menghargai orang lain, dari cara engkau mengikuti kehendak suara apa? Suara hati atau suara. Nah, selanjutnya kita dapat membina suara
boleh baca kitab suci, berkunjung gereja, ikut kegiatan rohani, rekoleksi dan retret. Itu cara kita membina suara hati. Lalu yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Contoh paling sederhana adalah silakan aku berbuat baik dari hal-hal yang kecil. Lihat teman kita punya pena, silakan kamu kasih aku punya pena. Kalau ada dua, jangan aku kasih teman lalu aku paksa orang lain kasih saya pena, kan saya suka kasih dia, tidak seperti itu. Iya, itu menolong tentunya dari hal-hal yang sederhana. Oke? Ini dia punya kesimpulan ya. Nah, selanjutnya Ibu kan sudah bagi tadi kelompok, ikut saja kelompok ini mulok ya. Kelompok mulok kalian ingat tidak? Ingat. Oke. Silakan masing-masing orang wajib tulis soalnya. Lalu soal ini kalian diskusikan dalam kelompok itu minggu depan presentasi. Oke? Ya, juga. Silakan dipresentasikan minggu depan. Oke? Silakan jawab cepat. Satu orang tulis cepat, nanti bagi-bagi ke teman yang lain. Silakan dipersiapkan dengan baik. Lalu minggu depan kalian presentasi. Minggu depan ibu masuk semua sudah dalam bentuk kelompok ya? Ya Ibu. Panjang pertama kok Ajuma? Ya. Yang sudah dalam kelompok. Siapa sudah selesai tulis? Oh, ini nomor 3 ya? Nomor 3. Betul. Nah, teman-teman, pedoman untuk kalian kerja ini ada di halaman 41 di buku ini. Nanti kalian cari di pustakaan. Halaman 41. Pendidikan agama Islam dan berpikir buku yang seperti ini di perpustakaan. Halaman 41. Sudah? Belum. Oke. Nanti kita ditambah yang sudah selesai. Nah, kalian punya tulisan-tulisan yang di kertas tadi itu, kalian bisa gunting lalu tempel di kamu punya buku catatan. Karena itu yang menjadi pendapat kalian. Tidak boleh hilang ya. Nanti ibu akan periksa nanti. Kalian gunting lalu tempel di kertas. Oke?